Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa semua yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan jumpa kali ini saya masih ingin melanjutkan tentang darah istihadah atau yang disebut dengan wanita mustahadah. Untuk bagian yang kelimanya yaitu disebut dengan mu'tada ghair mumayyijah nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan. Artinya mu'tada seperti biasa dikatakan di video sebelumnya, yaitu wanita yang sudah biasa tiap bulannya mengalami haid. Artinya ghair mumayyijah, warna darah yang keluarnya itu cuma satu warna saja. Karena warna darah sewaktu keluar itu ada 5 macam warna. 1 hitam, kedua merah, ketiga coklat, keempat kuning, kelima keruh. Nah, untuk ghair mumayyijah darahnya semenjak awal pertama keluar sampai selesai warnanya cuma satu saja. Misalnya kalau hitam, hitam saja, kalau merah, merah saja, kalau kuning, kuning saja. Nah, itu yang dimaksud dengan ghair mumayyijah. Lalu apa artinya nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan? Itu bisa diartikan bahwa darah yang keluar tersebut tiap bulannya selalu tidak sama, tidak tetap, selalu berbeda-beda. Berbeda-beda di dalam apa? Di dalam tanggal dan lama keluarnya darah tersebut. Misalnya ada wanita haidnya itu di bulan pertama keluarnya tanggal 1 lamanya 15 hari. Di bulan kedua keluarnya tanggal 2 selama 10 hari. Di bulan ketiga keluarnya tanggal 3 selama 7 hari. Di bulan keempat keluarnya tanggal 4 selama 5 hari. Dan pernah keluarnya itu di tanggal 30 cuman 1 hari. Nah, ini yang dimaksud dengan nasiyah li'adatiha qadron wa waqtan. Tanggal dan lamanya keluar darah tersebut tidak sama, tidak tetap, selalu berbeda-beda. Yang mana wanita ini disebut oleh ulama fuqaha adalah mutahayyirah. Apa artinya mutahayyirah? Wedon kang ngabingungaken ing ulama fuqaha. Nah, untuk kasus yang kelima ini itu hukuman wanita yang istihadah seperti ini adalah seperti orang yang lagi haid. Dalam artian apa? Dalam artian wanita ini selama istihadah tidak boleh disetubuhi oleh suaminya dan haram membaca Al-Quran di luar sholat. Kenapa? Karena setiap waktu dan setiap saat pantas wanita ini mengalami atau lagi haid. Dan wanita ini dihukumi sebagai orang yang suci. Dalam artian apa? Selama istihadah wanita ini harus mengerjakan sholat, harus melaksanakan puasa fardu. Kenapa? Karena setiap saat dan setiap waktu wanita ini pantas mengalami tidak haid alias dalam keadaan suci. Dan wanita ini di mana datang waktu sholat, maka wanita ini harus mandi besar. Kenapa? Karena dipantaskan setiap datang waktu sholat itu haidnya sudah berhenti. Tapi jikalau itu dilakukan jikalau sebelum mengalami istihadah berhenti haidnya tidak menentu. Jikalau menentu, misalnya berhenti haidnya itu suka di waktu maghrib, maka sewaktu istihadah mandi besarnya cukup di waktu maghrib saja.
luar dari waktu maghrib itu tidak usah mandi besar, cukup dengan berwudu saja. Kita beri contoh biar lebih jelas. Begini contohnya. Saya mempunyai istri saya itu tiap bulannya selalu mengalami haid. Dan warna haidnya istri saya itu cuma satu warna. Yaitu warnanya cuman hitam saja. Semenjak awal pertama keluar sampai selesai, ya hitam saja. Dan untuk keluar darah haid istri saya itu tidak menentu, suka berbeda-beda. Kadang di tanggal 1 selama 10 hari, kadang di tanggal 2 selama 15 hari, kadang di tanggal 3 selama 7 hari, dan pernah di tanggal 28 cuman 2 hari haidnya. Nah, di bulan kemarin, di bulan Ramadan dari tanggal 1 dia mengalami istihadah, keluar darahnya lewat dari 15 hari 15 malam. Dia mengalami pendarahan, keluar darah selama 3 bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Dzulqa'dah. Maka istri saya itu masuk pada kategori mu'tada goir mumayja nasiyah li'adatiha qadron wawaktan. Berarti hukuman istri saya itu sewaktu mengalami istihadah itu secara wanita yang lagi haid. Dalam artian apa? Istri saya itu tidak boleh disetubuhi oleh saya selaku suaminya dan haram untuk membaca Al-Quran di luar sholat. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu istri saya itu pantas mengalami atau lagi haid. Dan istri saya itu dihukumi sebagai atau seperti orang yang lagi suci. Dalam artian apa? Sewaktu istihadah istri saya itu wajib harus melaksanakan sholat, harus melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Karena setiap saat, setiap waktu istri saya itu pantas mengalami tidak haid, ada di dalam keadaan suci. Dan istri saya itu setiap datang waktu sholat harus mandi besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan pantas setiap waktu sholat itu haidnya sudah berhenti. Tapi itu dilakukan jikalau sebelum istihadah istri saya itu berhenti haidnya tidak menentu. Jikalau menentu, misalnya ditanya istri saya itu, sebelum istihadah berhenti haidnya suka waktu apa? Kata istri saya, waktu asar. Nah, bila mana begitu, maka cukup sewaktu istihadah mandi besarnya di waktu asar saja. Luar waktu asar tidak usah mandi besar, cukup dengan berwudu saja. Lalu urusan perkara puasanya, puasa Ramadan yang 30 hari itu sungguh mengejutkan. Dia harus berpuasa selama 30 hari, tapi yang jadi sahnya itu cuman 14 hari. Kenapa? Karena yang 30 itu diambil aksar haid 15 hari 15 malam.
Kenapa bisa diambil 15 hari 15 malam? Karena sebelum mengalami istihadah, istri saya itu lama haidnya tadi dikatakan tidak menentu, tidak sama, selalu berbeda-beda tiap bulannya. Karena itu di dalam puasanya diambil saja aksar head 15 hari 15 malam. Jadi 30 diambil, 15 tinggal 15, yang 15 itu diambil 1 hari. Dipantaskan di hari itu keluar haidnya di siang hari. Jadi tinggal berapa? Yang sudah jelas mutlak sahnya itu 14 hari. Jadi kalau puasanya selama 30 hari sah 14 hari. Jadi istri saya mempunyai harus mengkodok puasanya 16 hari lagi. Yang 16 hari itu jikalau seperti istri saya di bulan selanjutnya masih berdarah, harus dikodoknya dengan puasa berapa hari? 1 bulan lagi 30 hari. Di bulan Syawal puasa lagi 30 hari, yang sahnya sama yaitu 14 hari. Hitungannya, rumusnya seperti tadi dikatakan. 30 diambil 15, tinggal 15, 15 diambil 1 hari, dipantaskan di hari itu keluar head di siang hari, jadi 14. 14 di bulan Ramadan, 14 hari di bulan Syawal, jadi jumlah 28 hari. Ini puasanya 30 hari, berarti masih punya harus mengkodok puasanya 2 hari lagi. Yang 2 hari ini jikalau di bulan kemarin seperti istri saya di bulan Dzulqa'dah masih saja berdarah, maka untuk mengkodoknya cukup dengan berapa hari? 6 hari saja. Yang 6 hari itu dibagi 2, yang harus dilaksanakan puasanya di dalam tanggal 1 sampai tanggal 18. Yang 3 hari pertama itu dilakukan puasanya di tanggal 1, 2, dan 3. Dan 3 hari lagi dilaksanakan di tanggal 16, 17, 18. Bila mana melakukan puasanya seperti itu, insya Allah hasil mengkodok puasa yang 2 hari tersebut. Kenapa bisa begitu? Karena rumus perhitungannya seperti ini. Jikalau datang haidnya istri saya itu diumpamakan, dimisalkan di tanggal 1 di siang hari. Berarti beres selesai haidnya itu di tanggal 16. Jadi kenapa? Karena beres di tanggal 16, karena dari tanggal 1 sampai tanggal 16 itu sudah sampai pada aksarnya head 15 hari 15 malam. Jadi jelas di dalam puasa 17-18 itu sah karena sudah ada di dalam keadaan suci. Jadi yang 2 hari itu, yang 2 hari yang harus dikodok itu hasil dengan puasa tanggal 17 dan 18. Sekarang jikalau datang haid di siang harinya itu di tanggal 2, berarti beres haidnya itu di tanggal 17.
Jadi hasil mengkodok 2 hari tersebut dengan puasa di tanggal 18 dan tanggal 1. Jikalau datang haidnya itu di siang hari di tanggal 3, berarti beres haidnya selama 15 hari 15 malam itu di tanggal 18. Jadi yang 2 hari tersebut hasil dengan puasa apa? Di tanggal 1 dan tanggal 2. Itu untuk penjelasan wanita mustahadoh mu'tadah ghair mumaizah nasiyah li adatiha qadron wa waqtan. Mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasannya. Insya Allah untuk bagian yang ke-6 dan ke-7 di video selanjutnya. Jika video ini bermanfaat untuk semuanya, maka dimohon untuk didukung channel saya ini dengan apa? Dengan like. Kalau ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar dan bisa di-share, di-subscribe. Sekian dan terima kasih. Bila mana banyak kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.